Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Kidung Agung, pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama. Kita akan mulai dengan pasal yang ke-7. Kalau sudah, mari kita mulai membaca dari pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Bat Rabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku, aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup? Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku. Akan kucium engkau bila kucumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut.
bergegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat, kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 7 dan pasal 8. Hari ini mari kita belajar bersama-sama sedikit pengetahuan mengenai kitab Kidung Agung dari pasal 7 dan pasal 8. Kitab Kidung Agung sebenarnya juga dapat dipakai dalam konseling dengan orang-orang yang ingin menikah atau konseling untuk orang-orang yang sudah menikah. Dan juga dapat dipakai dalam seminar untuk mematangkan pernikahan atau sebagai topik untuk kaum muda. Salah satu tujuannya supaya tidak salah mengartikan bahwa kitab Kidung Agung sebagai suatu pembahasan yang tabu, sebagai suatu yang jorok, dan bahkan dianggap sebagai suatu pembahasan yang porno. Ini pengetahuan umum Alkitab yang penting untuk diketahui jemaat, bahwa keindahan hubungan badani atau hubungan seks dalam sebuah pernikahan merupakan sebagai berkat dari Tuhan. Sedangkan melakukan hubungan seks sebelum pernikahan tidak diperbolehkan, namun setelah pernikahan diizinkan. Berkat ini adalah sesuatu yang baik dari tangan Tuhan yang dapat dinikmati sebagai berkat kalau dalam pernikahan. Sedangkan sedikit melangkah masuk ke dalam pasal 7 hari ini, kita dapat mengerti penjelasan yang diuraikan oleh sang penulis tentang pertumbuhan hubungan cinta di antara keduanya. Tujuannya untuk meningkatkan atau menguatkan kasih lewat memuji pasangannya, sehingga dapat membangun ke dalam hubungan yang lebih intim. Maka sekarang kita dapat melihat suaminya memuji istrinya dengan cara yang lebih teliti dan lebih intim. Ini bisa kita lihat dalam ayat 1 sampai 10. Suami yang mengambil inisiatif dalam cumbu-cumbuan mereka. Namun ayat 11 sampai 13, istrinya yang mengambil inisiatif dan mengundang suaminya pergi ke padang, ke kebun anggur. Di sanalah ia akan memberikan cintanya kepada suaminya. Nah, apa tantangannya dalam pasal 7 ini untuk kehidupan konteks kita di masa kini? Tantangan dalam pasal 7 untuk kehidupan hubungan suami dan istri di masa kini adalah seringkali kasih dalam pernikahan itu lama-kelamaan menjadi suam kuku. Seringkali pujian dan sanjungan dalam masa pacaran dan masa awal pernikahan suami dan istri sangat hangat sekali terasanya, sangat spesial dan mendebarkan hati. Namun seiring berjalannya
waktu, pujian, perhatian, dan sanjungan antara suami dan istri sangat dingin sekali, terasa seperti salju, sehingga untuk menggenggam tangan istri atau suami pun terasa malu sekali. Seringkali di masa pacaran dan masa awal pernikahan suami dan istri kekehnya minta ampun mempertahankan ikatan cinta kasih di antara keduanya. Bahkan air, sungai, dan harta yang banyak sekalipun tidak bisa membendung kuatnya kasih cinta keduanya. Bahkan digambarkan bahwa cintanya itu kuat seperti maut. Namun sekarang dengan rentang waktu yang sangat panjang dan sudah berulang kali diuji oleh waktu, dan bahkan cinta yang tadinya kuat sehingga sekarang melahirkan anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan, tiba-tiba saja sekarang pergi dengan begitu cepat dan begitu mudah dilupakan. Seolah-olah seperti kepala yang ada rambutnya namun tidak memiliki otak untuk berpikir dan mengingat bahwa dulunya ucapan serta pujian, komitmen, janji, dan cintanya kuat seperti maut. Tapi sekarang kemanakah semuanya itu? Ini mengingatkan kepada kita sebagai suami, sebagai istri, dan bahkan keluarga untuk mempertahankan pernikahan kita hari ini. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, suami atau istri kita hari ini. Apakah kondisinya gendutkah hari ini? Apakah kuruskah suami atau istri kita hari ini? Sakitkah suami atau istri kita hari ini? Bangkrut dan sudah tidak memiliki harta atau uang hari ini? Atau sudah tidak cantik, atau sudah tidak ganteng perawakan atau tampangnya? Botak atau keriputkah wajahnya hari ini? Cerewet, pemarah, atau romantiskah pasangan kita hari ini? Dan mungkin sudah banyak yang berubah dari sikapnya hari ini. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah mencintai dirinya apa adanya, seperti pertama kali kita mengenalnya. Dan tetaplah pertahankan pernikahan. Dan secara singkat dan padat untuk pasal 8 hari ini mengingatkan kepada kita yang sudah menjadi suami dan istri, atau yang sedang bertunangan, ataupun anak-anak pemuda. Ingat ini dengan baik, bahwa Alkitab mencatat melakukan hubungan seks sebelum menikah tidak diperbolehkan. Kumpul kebo juga termaksud tidak diperbolehkan. Sederhananya, menginap di rumah tunangan tidak boleh. Menginap di rumah pacar apalagi tidak diizinkan dengan alasan apapun. Intinya, sebagai orang tua harus mengingatkan kepada anak-anak, keluarga harus mengingatkan kepada anggota keluarga yang lain. Majelis pengurus juga harus saling mengingatkan bahwa tidak boleh melakukan seks sebelum menikah. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan pasal 7 dan 8 hari ini, bahwa Kitab Kidung Agung mengatakan bahwa hubungan suami istri itu tidak kotor dan tidak porno. Keinginan jasmani seorang suami dan istri untuk pasangannya dan kepuasan jasmani itu dalam pernikahan merupakan hal yang normal dan terhormat. Tetapi Kidung Agung juga tidak hanya memuji hubungan seks dalam pernikahan, tetapi juga mengajar prinsip-prinsip yang positif, yaitu kemurnian secara moral, tidak melakukan seks sebelum menikah, dan kesetiaan sebelum dan sesudah pernikahan harus dipertahankan dan dihormati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk memiliki kemurnian secara moral, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, serta mempertahankan dan berlaku setia terhadap suami atau istri kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa,
tetap teruslah percaya dan tetap terus